Salam jumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas solusi untuk paket tracer bab 7224 dari semester 3 Cisco Routing and Switching. Di layar sudah terlihat ada topologi jaringan EIGRP terdiri dari 3 router 1, router 2, dan router 3 dengan networknya masing-masing. Semua interface sudah dikonfigurasikan IP-nya dan kita tinggal mengkonfigurasikan OSPF-nya. Objektif dari ini adalah mengkonfigurasikan EIGRP dan memverifikasi routing EIGRP sudah bekerja dengan sempurna. Sebelum saya mulai dengan konfigurasi EIGRP, di sini saya perlihatkan di router 1 routing table-nya. Show IP route. Di sini terlihat belum ada entry dari EIGRP yang ditandakan dengan kode D. Di sini masih baru ada directly connected dan link lokalnya. Langsung saja kita mulai dengan mengaktifkan. Di sini kita menggunakan autonomous system 1 sehingga mengaktifkannya pada global configuration mode. Configure terminal router EIGRP 1. Oke. Dengan demikian EIGRP yang sudah aktif tapi belum ada network yang diiklankan. Maka di sini kita lihat dulu networknya. Ada network 172.16.10/24, ada network 172.16.30 dan 192.168.10.4. Sebenarnya ada 3 pendekatan untuk mengiklankan sebuah jaringan di EIGRP. Pendekatan pertama adalah kita menggunakan alamat classful-nya. Itu nanti ini akan digabung. Lalu pendekatan kedua menggunakan alamat classless dengan wildcard mesh. Pendekatan ketiga adalah menggunakan alamat classless dengan subnet mesh. Yang saya akan gunakan adalah pendekatan kedua. Ini juga dikarenakan adanya discontinuous network yang terlihat di sini. Ini 172.16.10/24, 172.16.20/24. Ini sebenarnya kondisinya discontinuous. Kalau kita menggunakan classful-nya dan nanti sumarisasinya diaktifkan, akibatnya akan mempengaruhi routing table terhadap paket yang mau dikirimkan ke jaringan 172.16.00/16 karena ini posisinya adalah subnet dari legacy yang dahulu kelas B. Saya aktifkan. Ini juga sudah dicontohkan pada PT activity-nya. Langsung saja saya mengecek apakah perlu diberikan router ID. Ternyata tidak diminta di sini. Network 172.16.10 dengan wildcard mesh. Hasil perhitungannya adalah pembalikan dari subnet mesh-nya /24. Ini adalah jaringan ini LAN pada router 1. Enter. Dilanjutkan dengan network berikutnya 172.16.30. Wildcard mesh-nya adalah 0003. Ini jaringan antar router. Dan networknya yang berikutnya adalah 192.168.10.4 0003. Ini adalah 3 network yang diiklankan. Satu ke kiri, satu ke router 2, satu ke router 3. Oke. Sekaligus saya konfigurasikan di sini adalah passive interface-nya, passive interface ke interface yang kiri ini. Passive interface adalah gigabit. Sebenarnya kita harus lihat dulu di sini. Gigabit 00 yang terhubung ke kiri. Berarti gigabit 00. Dan kita matikan automatic summary karena ini adalah kondisi discontinuous network. No auto summary. Itu konfigurasi untuk router 1. Kita lanjutkan di router 2. Oke. Enable configure terminal
router EIGRP 1. Pastikan nomor autonomous-nya sama. Network 172.16.20.000.255. Network ini adalah alamnya. Berikutnya adalah yang terhubung ke router 1, 172.16.3.0.003. Langsung terbentuk adjacency sekarang. Ini adalah informasi bahwa adjacency terbentuk. Network ini router 2 ke router 3, 192.168.10.8.0.003. Langsung saya set juga passive interface. Passive interface adalah gigabit 00. Lalu saya set juga no auto summary. Oke, begitu kita aktifkan no auto summary, karena tadi adjacency sudah terbuat, dia menghitung ulang lalu dia bilang resync lagi dengan menonaktifkan auto summary. Ini pada router 2. Selanjutnya pada router 3. Enable configure terminal router EIGRP 1. Network pertama adalah LAN-nya 192.168.1.0, 192.168.1.0.000.255. Network kedua adalah penghubung ke router 2, network 192.168.10.8.0.003. Network yang berikutnya adalah yang terhubung ke router 1, 192.168. Oh sorry, maaf, saya salah ketik. Yang ini saya salah ketik di sini. Jadi saya matikan dulu. No network. Ya, baru saya ulangi. Ini salah ketiknya, maaf. 192.168. Nah, oke. Yes. Ini harus dimatikan. Ya. Baru terbentuk adjacency. Maaf, jadi ini saya salah ketik. Harusnya 9, saya terketik 8, lalu saya matikan di sini. Yang di sini saya maksudnya mau menambahkan 192 tapi lupa menghapus nolnya. Jadi yang benarnya adalah hanya baris ini saja. Abaikan 3 baris yang ini. Cukup ganti baris ini saja. Lalu saya set network yang ketiga, network ke router 1, yaitu 192.168.10.4.0.003. Terbentuk adjacency, matikan auto summary, lalu passive interface. Passive interface gigabit 00. Oke, sekarang kita lihat. Completionnya sudah 80 dari 80, artinya sudah selesai semua. Tapi hanya untuk memastikan, di sini kita bisa memverifikasi EIGRP routing. Mari kita lihat misalnya pada router 1. Perintahnya cukup simpel. Kita lihat tetangganya. Show IP EIGRP neighbors. Terlihat di router 1 dia punya 2 tetangga, yaitu tetangga. Mari saya lihat di sini. Yaitu tetangga yang pertama kali dikenal, indeks 0, 172.16.32. Itu adalah router 2. Terhubung dengan serial 000. Ini adalah nama serial yang ini. Pada lokal, pada routernya sendiri. Hold timernya 13, artinya di sini saat saya memberikan perintah tadi, 13 detik lagi akan dianggap
sudah kadaluarsa. Kalau saya berikan perintahnya lagi sekarang, nilainya akan berubah. Ya, jadi ini tergantung dia menerima hello timernya. Pada jaringan serial, hello-nya cukup cepat, setiap 3 detik. Tidak pernah melewati angka 10. Perhatikan, ini saya aktifkan terus dan lihat di sini. 10 lalu naik lagi. Jadi di sini 15 detik hold timernya, sedangkan hello-nya setiap 5 detik. Dan ini adalah waktu semenjak terakhir kali, sudah berapa lama dia membentuk adjacency dengan router 2. Berikutnya informasi yang ini dipelajari yang kedua adalah hubungan ini ke router 3. Ini router 3 di sini. Di serial 001. Serial 001 adalah yang ini. Dan ini pun kalau kalian perhatikan tidak akan turun dari angka 10 karena defaultnya setiap 5 detik mengirimkan hello. Itu contoh penjelasan dari router 1. Mari kita lihat IP root-nya. Show IP root. Sekarang sudah terlihat bahwa ada D. Ini berarti tidak ada EJRP. Nah, karena auto summary-nya kita matikan, maka di sini terlihat ada 10.8-nya terpisah. 10.5, 10.4. Dan dari sudut pandang router 1 untuk menghubungi jaringan ini, dia memiliki 2 jalur. Kalau no auto summary-nya di disable, artinya disumarisasikan, dan karena ini adalah jaringan discontinuous, khususnya di sini akan membuat permasalahan. Baik, demikianlah gambaran penyelesaian solusi untuk paket tracer activity 7224. Kita jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih.